kasrin. Nah, fathatan. Terus kasru fathin, kasru kasrin, baru dhammatan gitu. Yang mana yang kan hafal? Mana pula 7. Fathu fathin, bukan fathin, fathu dhammin, fathu fathin, fathatan. Terus kasru kasrin, kasru fathin, dhammu dhammatan. Yang mana yang kan hafal kan? Saya cuma nanya supaya mengapanya nanti merekam posisi-posisinya mudah gitu. Ya, saya tanya kan hafal itu yang mana gitu. Kalau urutannya yang pertama itu fathah dhammah, makanya disebut fathu dhammin. Urutan kedua fathah kasrah, makanya disebut fathu kasrin. Yang ketiga fathah, makanya disebut fathatan. Maksudnya fathatani gitu. Sering disebut fathatan gitu, singkat orang. Nah, ini tak ada beda nampaknya. Tak ada sering berubah lah. Tak sering berubah urutannya. Biasanya gitu-gitu semua dalam kitab-kitab. Kemudian setelah itu kasru fathin, ini pun yang keempat nampaknya tak ada perubahan. Tak ada berubah. Paling kalau yang berubah dia urutan ke-5 ke-6. Ada sebagian dibuat kasru kasrin dhammatan, ada kasru dhammin kasrotan. Mana kan hafal? Terakhir yang kelima, yang terakhirnya dhammatan yang terakhirnya dhammu dhammin, itu yang terakhir. Ingat hafalan kan gitu? Ada yang pernah kan dapat gitu? Dhammu dhammin terakhir. Gitu pun boleh, tak masalah. Dhammu dhammin itu sesuai dengan kitab sorab Matan Bina, kitab tafsir atau apa namanya? Apa namanya? Susunannya terakhir dhammu dhammin. Yang dhammu dhammin terakhir yang kita pakai itu. Serahlah, yang penting ada beda. Ada yang buat dhammu dhammin terakhir, ada juga sebagian kitab yang buat kasru kasrin buat terakhir. Kalau dhammu dhammin terakhir berarti dhammatan gitu kan. Kalau yang kasru kasrin berarti kasrotan terakhirnya. Itu apa aja itu? Disusun sama seperti inilah baju di toko gitu kan, supaya mudah ingat. Oke. Tasrif. Kita masuk fi'il atau sorab nama ini. Ini gambaran skema. Jadi fi'il itu
Ada yang banjir, ada yang miskin. Ini gambaran umum, gambaran kuitnya lah. Ini selesai dah kan, sorop semua, tak ada lagi, habis. Sorop atau fi'il itu timbangnya 22. Inilah semua. Cuma nanti pecah-pecahannya lah.
Yes. Siap? Enggak semua. Baik. Fi'il. Jadi fi'il itu dia ada yang awalnya huruf aslinya 3 huruf, ada yang aslinya itu 4 huruf. Jadi makanya fi'il itu terbagi 2, ada sulasi, ada rubai. Sulasi maksudnya huruf aslinya memang 3 huruf. Itulah sekurang-kurangnya fi'il. Jadi tak ada fi'il itu yang 2 huruf, tak ada. Kalaupun nampak 2 huruf, itu ada pengoperasian lah. Dioperasi. Awalnya juga 3 huruf, cuma berubah, diolah dia, terakhir bentuknya nampaknya 2, sebetulnya 3 juga kan. Fa'ain lam, ada fa fi'ilnya dalam fi'il, ada ain fi'ilnya dalam fi'ilnya. Jadi fi'il ada 2, sulasi dan rubai. Sulasi aslinya 3 huruf, huruf asalnya. Rubai huruf asalnya 4 huruf. Memang huruf aslinya 4 huruf, mungkin disebut rubai. Kemudian sulasi dia terbagi 2, rubai juga terbagi 2. Sulasi ada yang mujarrad, ada yang mazid. Rubai juga ada yang rubai mujarrad, ada yang rubai mazid. Jadi dua-dua, baik yang sulasi maupun rubai, masing-masing semua terbagi 2. Ada yang mujarrad, ada yang mazid. Mujarrad itu artinya tetap, tak ada tambahan, tetap huruf aslinya. Bagaimana huruf aslinya begitulah, tetap dia, tak ada tambahan huruf yang lain. Maksudnya di fi'il madinya nanti, fi'il madinya tetap begitu, 3 huruf, tak ada ditambah. Itu namanya mujarrad. Kalau mazid ini ada tambahan nanti di fi'il madi. Cuma ada khilaf antara ulama Basrah dengan Kufah mengenai asal kata. Asal kata itu fi'il madi atau masdar? Ada khilaf. Tak apalah ke situ kita bahas kan. Khilaf ulama ini sudah dalam kali ini. Bahkan kalau tak silap Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan untuk, bahkan sebagian ulama yang lain juga, untuk belajar nahwu itu tak usah dalam kali, tak usah sampai dibahas khilafiyah ulama, habis waktu di situ. Bagus ketimbang membahas itu, bagus baca kitab yang lain, maksudnya tauhid kah, fikih, tasawuf atau tafsir apa segala macam, ketimbang membahas khilafiyah ulama nahwu sorof, habis waktu sia-sia gitu. Jadi kalau memang mungkin tak mau jadi sastrawan, mungkin terserah lah kan. Cuma tak sepenting tauhid ilmu sorof ini. Memang tanpa ilmu nahwu sorof, ya sulitlah untuk memahami ilmu yang ada di dalam kitab tauhid, fikih, tasawuf misalnya. Tak ada alatnya, sulitlah untuk menggali sumur di ladang. Tak mungkin pakai tangan kan. Tapi kalau sudah adanya pula cangkulnya, dibawanya cangkul, perlu lagi rupanya pakai pisau misalnya. Pisau tak perlu lagi pala itu. Ada cangkul sama parang, udahlah selesai itu. Tak perlu lagi pisau untuk menggali sumur kan. Jadi ibaratnya gitulah. Udah dapat paham nahwu, udahlah, tak usah dalam gali. Tak usah mesti ikut pisau. Pisau tak penting kali untuk gali sumur.
pakai cangkul, ada parang, udahlah selesai, tergalilah sumur di ladang. Ibaratnya gitulah. Jadi habis waktu, sia-sia, padahal ada yang lebih penting. Artinya kalau sudah habis nahwu sharaf, udah pakailah untuk membaca, memahami ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Itu yang paling penting. 3 ilmu itu wajib. Nahwu ini alatnya, nahwu sharaf. Nah, jadi walaupun itu tadi ada perbedaan mana yang asal kata itu, apakah fi'il madhi ataukah masdar, ada khilafiyah ulama. Cuma kalau biasa di kita asal kata itu fi'il madhi, biasa itu yang kita pakai. Jadi asal katanya nanti fi'il madhinya itu mujarrad, dia tak ada bertambah yang sulasi. Kalau yang mazid nanti ada tambahan di fi'il madhinya, bertambah. Tak 3 huruf dia, ada yang bertambah. Kemudian rubai juga begitu. Yang mujarrad tetap 4 huruf, aslinya 4 huruf. Kemudian yang mazid ada tambahan, bertambah. Dari yang 4 huruf di fi'il madhi itu ada tambahan. Untuk yang fi'il sulasi mazid ini terserah mau pakai kalimah atau bahasa macam mana. Misalnya fi'il sulasi mazid bi harfin wahid misalnya, boleh. Bi harfin wahid, bi harfaini, bi salasati ahruf bisa boleh. Ini artinya fi'il sulasi mazid. Di sana fihi harfun wahid, padanya, maksudnya pada fi'il itu ada tambahan. Mazid kan bertambah. Fihi harfun wahid, bertambah padanya, pada si fi'il tadi, fi'il yang sulasi tadi, harfun wahid, 1 huruf, bertambah 1 huruf. Nah, jadi aslinya 3 huruf, kemudian bertambah 1 huruf. Ada 1 huruf tambahannya di fi'il madhi. Fi'il madhinya nanti bertambah 1 huruf. Kemudian yang fi harfani itu bertambah 2 huruf. 3 huruf aslinya, tambah 2 huruf jadi 5. Fi'il madhinya jadi 5 huruf nanti. Kemudian sulasi mazid fi salah satu ahruf, ini yang bertambah 3 huruf. Jadi aslinya 3 huruf, tambah 3 lagi jadi 6. Fi'il madhinya jadi 6 huruf. Kemudian juga yang rubai ada yang mazid juga, ini cuma 2, yang bertambah 1 huruf dan yang bertambah 2 huruf. Jadi kalau yang bertambah 1 huruf aslinya 4 tambah 1 jadi 5. Yang tambah 2 huruf aslinya 4 tambah 2 6. Jadi fi'il itu paling banyak 6 nampaknya. Paling sedikit 3. 7 tak ada. Baik, itu ada angka, ada nomor. Ini maksudnya yang pertama fi'il sulasi mujarrad itu ada 6. Ada 6 wazan, ada 6 timbangan. Nanti ada 6 dia. Nah, itulah dia yang tadi saya tanya. Kadang ada yang beda urutannya kan begitu. Jadi itulah tadi fathu dhammin, fathu kasrin, fathatan. Kalau misalnya urutan keempat tetap kasru dhammin, kasru fathin. Yang agak berbeda yang urutan kelima ke 6. Entah mungkin pakai kasru kasrin atau kasru dhammin, atau yang terakhirnya dhammu dhammin misalnya, atau dhammu dhammin yang dipakai, atau kasru kasrin yang dipakai yang terakhir. Antara 5 ke 6 kadang ada beda-beda. Itulah dia 6. Itu yang mujarrad. Minta paham apa itu fathu dhammin, fathu kasrin apa nantilah tengok.
Kemudian yang fi'il sulasi mazid yang bertambah satu huruf, yang fi harfun wahid, yang bertambah satu huruf itu ada tiga wazan, tiga timbangannya. Jadi ada misalnya af'ala atau yang fa'ala atau fa'ala, itu ada tambahan nanti dilihat yang belum tahu. Kemudian yang bertambah dua huruf itu ada lima wazan, ada 5 timbangan. Kemudian yang bertambah 4 huruf itu ada yang bertambah 3 huruf itu ada 4 wazan, ada 4 timbangan. Jadi sampai sini selesailah sudah yang sulasi. Yang sulasinya selesai. Masuk yang berikutnya rubai. Rubai yang mujarrad, yang tak ada tambahan, itu ada satu, cuma satu dia. Rubai yang mazid, yang bertambah satu huruf, ada satu juga. Kemudian yang mazidnya bertambah dua huruf, itu ada dua timbangan. Yang bertambah 3 huruf tak ada rubai, cuma sampai 2 saja. Itulah gambaran kulit terawangan dari luar, belum masuk ke dalam, ya gambaran saja. Itulah sorab semua. Kalau dipecah-pecah nanti, ya inilah gambaran dari luarnya, sorab itu. Semuanya tak ada lagi, habis sudah. 22 timbangan semua. 6 tambah 3 tambah 5 4 1 1 2. Pas kan? 22. Itulah semua wazannya, timbangannya. Masalah nanti dia misal fi'il madi kah, fi'il mudhari, misal isim fa'il, isim maf'ul, itulah pecahan semua. Kemudian masalah nanti dia apakah fi'ilnya itu sahih atau fi'il mu'tal misalnya, itu pecahan dari sini semua, pecahan-pecahannya. Cuma timbangannya ya ini dia. Nah, gitulah gambaran. Oke. Baik. Paham ini kira-kira ya? Dah mau dihapus ini. Mau ditulis nggak ya? Udah. Oke, coba dihapus. Kita masuk yang pertama dulu, yang 6. Yang belum hafal, ini nanti dihafal ya. Karena ini bisa dibilang inilah untuk pegangannya gitu. Artinya nanti tinggal ngikut aja. Hafal satu, yang lain tinggal ngikut. Cuma kalau tak ada yang hafal, mana mau ngikutnya? Baik. Kita masuk yang pertama, fi'il sulasi mazid fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Dimerengkan bukunya kalau tak muat, atau dibuat 2 halaman pun boleh.
tak muat lagi. Masih ada lagi ke samping itu? Ada berapa lagi? 3 isi makan, halaman. Apa salah?
Al-Qasam. Muhammad Amraldin. Izin. Kenapa izin? Hah? Sakit. Safrul Sitanggam. Zainuddin Al-Arifin. Raja Haikal. Fauzan Filiang. Muhammad Fahmi. Rahmat Fauzi. Edip Al-Farawi. Yusril Zikri. Alfan Fadil. Habibullah Al-Zafa. Rizki Ananda. Muhammad Ihsan. Siap. Udah semua. Oke. Jadi ini yang bagian pertama, fi'il sulasi mujarrad, yang dia timbangannya hanya 6. Ada 6 timbangan. Untuk kolomnya lah mungkin. Cuma ini kita buat sampai fi'il nahi saja. Nanti selebihnya mungkin bisa lah dilihat. Tapi ini mesti dihafal, dikuasai ini. Ini untuk yang dasar lah mungkin. Nanti tambahan ada lagi di sebelah sana di ujung. Bahkan bukan 3, bisa aja ditambahkan 5 lagi pun bisa itu. Mungkin yang majhulnya mungkin bisa dibuat samping gitu kan. Majhul madhi mudhari. Oke. Sebetulnya kalau mau supaya lebih mudah,
Ini kan dia seperti ini. Yang dimaksud tadi di awal cakap kita tadi, maksudnya dia fathu dhammin, fathu kasrin, fathatan gitu tadi kan. Maksudnya fi'il madinya dengan fi'il mudhari yang dua ini. Ini dia fi'il madinya fathah ainnya. Kemudian di sini dhammah. Begitu. Maka disebutlah sebutannya fathu dhammin, fathah dhammah gitu. Kalau yang urutan kedua, wazan kedua fathah kasrah, maka disebutkanlah apanya? Bunyinya, istilahnya, sebutannya fathu kasrin. Kalau yang baris ketiga ini fathah-fathah, maka disebut fathatani. Sering disingkat orang fathatan, bukan fathu fathin, fathatani. Nah, kemudian juga di sini yang untuk keempat kasrah fathah, maka disebut kasru fathin. Baru yang di kelima ini yang agak beda. Ada yang membuat urutan kelima itu yang ini di sini, ada yang ini di sini. Nah, gitulah. Jadi saya tanya, yang mana yang enaknya sajalah. Oke, kita buat urutan kelimanya, ain fi'ilnya yang baris kasrah, maka kasru kasrin. Kalau mau ngikut nada yang atas gitulah, kasru kasrin. Baru yang terakhirnya dhammatan, dhammu dhammin, dhammatan. Kalau mau ngikut yang ini, karena tadi bunyinya fathu dhammin, fathu kasrin, fathatan, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatan. Kan gitu jadinya. Ikut yang di atas tadi. Nadanya gitu, lagunya lah, syairnya. Oke. Jadi kalau supaya lebih mudah ngingatnya, sebetulnya fi'il madinya cuma 3. Fi'il madinya cuma 3. Ini dibuang aja, tak usah kalau diingat sulit-sulit kali. Nah, buang. Nih, tak perlu ditulis, sudah hafalnya itu. Ini untuk cara menghafalnya. Jadi fi'il madi itu cuma 3 saja bentuknya, cuma 3. Yang ini ada 3, yang ini 2, ini 1. Jadi kalau dia awal fi'il madinya dapat misalnya zahaba, timbangan fa'ala, kemana itu larinya? Kalau sudah fi'il madinya dapat ain fi'ilnya baris atas, ini yang jadi kunci ain fi'il, baris ain fi'il, kunci barisnya. Kalau yang awal sama akhir sama semua, fathah, yang fathah sama semua. Yang membuat beda dia cuma baris ain fi'il. Ada ain fi'ilnya barisnya baris atas, baris fathah. Ada yang ain fi'ilnya baris bawah, kasrah. Ada yang ain fi'ilnya baris dhammah, baris depan. Bedanya di situ. Jadi kalau dia ain fi'ilnya baris atas, ketika madi maksudnya, itu mudhari'nya ada 3. Bisa dia fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, bisa juga fa'ala yaf'alu. Bisa gitu. Kalau fi'il madinya ain fi'ilnya baris atas, baris fathah. Cuma kalau ain fi'ilnya baris bawah, baris kasrah, itu cuma 2 ain fi'il mudhari'nya. Bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ila yaf'ilu. Kalau fa'ila yaf'ulu tak ada. Fa'ila yaf'ulu tak ada. Yang ini tak ada. Untuk di fa'ila, yang ada cuma ini sama ini. Ini dia. Yang kalau dia fa'ila, ini fi'il mudhari'nya kalau tak yaf'alu, yaf'ilu. Kalau tidak yaf'alu, yaf'ilu. Yaf'ulu tak ada. Tak ada itu. Apa misalnya? Alima misalnya.
alima ya'lamu, ke sini dia. Kalaupun ada orang misalnya alima ya'limu misalnya, masih apalah, masih bisa lah ditoleransi, karena ada pula yang timbangan alima ya'limu walaupun salah sebetulnya, tapi salahnya tak fatal. Tapi kalau dia sempat dibilang alima ya'lumu, mana ada alima ya'lumu? Ain fi'il baris depan tak ada kalau dia alima, baris bawah baris kasrah ain fi'ilnya. Dua pilihannya itu. Karena kita tak semua hafal kosakata bahasa Arab ni kadang kan. Ada yang nanti tak tahu kita apalah timbangannya ni gitu kan. Jadi kalau dapat fi'il madinya ain fi'il baris bawah, itu dua saja. Gendangnya cuma dua. Kalau tak ain yang baris atas, ain yang baris bawah. Fasid yang baris depan tidak. Dah. Kalau ain fi'ilnya yang baris dhammah, itu jawabannya cuma satu. Yaf'ulu. Cuma itu. Jangan dibaca yang lain, yang kasrah ataupun fathah, itu salah. Pasti kalau sudah misalnya dapat dia fi'il madinya yang ain fi'il baris dhammah, maka pasti ain fi'il ketika mudhari pun dhammah. Sudah pasti. Karena tak ada yang lain. Nah, inilah rumus. Ini supaya hafal saja, supaya tidak begitu banyak kali nampak. Jadi diringkas begitulah dia. Bisa paham kira-kira? Oke. Dah. Kemudian ini tadi fi'il madi. Fi'il madi tahu fi'il madi kan? Kata kerja yang telah lalu, masa lampau. Kalau fi'il mudhari sekarang. Masdar? Masdar apa masdar? Perbuatan. Kegiatannya. Apa masdar? Hah? Kumpulan satu perbuatan. Masdar. Mesti tahu juga ini satu-satu. Kalau tak tahu nanti ya bingung juga lah ngartikan. Kalau fi'il madi oke, udah. Artinya perbuatan sudah dibuat gitu kan. Sudah tidur, sudah makan, sudah minum gitu. Kalau fi'il mudhari sedang berlangsung dia. Itu akan datang. Sedang makan atau akan makan gitu kan. Kalau masdar pekerjaan. Masdar itu isimnya. Nama pekerjaan. Masdar itu asal katanya. Asal kata. Makanya itu tadilah ada khilafiyah di ulama. Ada yang bilang ya asal kata itu masdar, bukan isi fi'il madi. Sebagian ulama asal kata itu fi'il madi. Kata yang pertama fi'il madi. Secara arti masdar itu ya asal kata, kata dasarnya, asal katanya. Misal kalau makan misalkan, makanan gitulah. Masdar asal kata, itu kata dasarnya. Isim fa'il orang yang mengerjakan atau pelakunya, pelaku perbuatan yang berbuat, yang melakukannya gitulah. Kemudian isim maf'ul objek sasaran yang dikenai perbuatan. Kemudian fi'il amar perintah. Kemudian fi'il nahi larangan. Oke, kata kerja perintah dan kata kerja larangan. Baik, yang pertama fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu yang atas. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun, maf'ulun, maf'ul, la taf'ul. Fa'ala yaf'ilu yang